Selamat sore pemirsa Indosiar dari Studio 3. Tentunya kita kembali lagi dalam acara Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Sahabat Kata Hati kita yang datang di sore hari ini adalah sahabat saya. Benar-benar sahabat sejati saya. Dia from zero to be hero. Dia ini pekerja keras, apapun dia lakukan, dan dia sangat mencintai keluarganya. Sosok humoris dan juga pekerja keras, itulah identitas dirinya. Welcome to home. Ya Allah Tuhan, dengarkan doaku, mudah-mudahan ini sebagian dari doa Olga. Ayo ikutin gue. Cantik Jessica, manis, menyenangkan, tapi kadang menyebalkan. Oke. Sambutlah Kata Hati Olga Saputra. Kaya raya. Ya Allah, lebay nih, gak usah ngomong begitu kali. Miliuner. Ya ampun, pakai diomongin. Dan termasuk di dalam sebuah media cetak, media internet, Olga termasuk adalah artis komedian nomor 1 dan paling terkaya di Indonesia. Lebay. Gak, pernah mimpi gak sih seorang Olga Saputra menjadi seperti sekarang ini? Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu banget. banget. Iya, apa ya? Setiap manusia kan pasti punya mimpi, ya kan? Tapi dulu sih Olga nggak pernah kepikiran, ternyata Olga menjadi sekarang yang saat ini Olga jalanin gitu loh. Jadi santai aja gitu loh. Santai aja? Iya. Olga setiap ngejalanin pekerjaan Olga itu nggak pernah beban ya, Ga? Olga dari pagi di TV A, di TV B, di acara A, di acara B, sehari udah 5 kali muncul di TV. Setiap Olga nggak pernah capek, Ga? Nggak. Saya selalu bilang setiap saya ngambil pekerjaan saya harus nyaman dengan program itu. Kalau saya nggak nyaman, lebih baik saya ngambil program itu. Jadi saya ngejalanin harus enjoy dari hati saya. Kalau nggak enjoy, saya lebih baik ngambil pekerjaan itu. 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, atau 15 tahun Olga bisa sampai di titik kesuksesan seperti ini? Ada 10 tahunan lah. Ada 10 tahun? Ada. Bener-bener dari nol ya? Iya, dari bawah banget. Dari nol banget Olga. Luar biasa. Pemirsa, sekarang kita akan langsung melihat ini dia, kehidupan Olga Saputra yang sekarang. Olga Saputra tak pernah menyangka bakal menggenggam sukses seperti ini. Ayo ikutin gue. Karena sejak kecil, ia hanya punya mimpi-mimpi kecil menjadi artis. Namun semua impian itu tak berani ia utarakan. Kalau saya sih ngeliatnya terlalu menyakiti gitu. Kalau udah bercanda tuh suka nyebelin. Olga terus berdoa pada Sang Ilahi dan menyimpan impian itu di relung hati. Dengan keceplas-ceplosannya dia itu bisa bikin orang ketawa. Dia lucu, terus ramah, nyenengin, ngelawaknya kocak deh pokoknya. Pada akhirnya, di tahun 2007 silam, selepas memandu acara bersama Indra Bekti dan Indy Barens, nama Olga langsung terdongkrak tinggi. Olga itu periang, terus tapi nggak sukanya kalau dia lagi cablak. Ya, orangnya rada-rada lebay. Terus gimana sih kalau ngomong suka sembarangan? Kayaknya sih orangnya baik ya sama banyak orang gitu, mau saling memberi orang-orang yang susah. Gak, disenangi, ada juga yang sebel, ada yang cinta sama Olga, banyak sekali yang cinta sama Olga, tapi juga nggak sedikit juga yang kurang suka sama Olga. Olga menanggapi itu semua?
Kalau saya orangnya selalu berpikir positif. Setiap manusia pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi dalam arti dia tidak sukanya dengan saya apa, dan maksudnya apa, dan tujuannya apa. Kadang-kadang kan orang menegur saya bukan karena cinta atau sayang. Kadang-kadang menegur dengan memanfaatkan nama saya. Saya sering mendapatkan perlakuan seperti itu. Tapi buat saya ambil positifnya, biarin aja lah. Cepat atau lambat orang akan tahu siapa saya sebenarnya. Kalau orang yang dekat saya, pasti dia akan tahu, oh Olga orang yang seperti ini. Kalau orang yang belum kenal saya, pasti orang akan menerka-nerka saya seperti apa. Ada yang menilai saya baik, ada yang menilai saya tidak baik, itu kan hal yang biasa. Jujur sejujur-jujurnya, saya pernah waktu itu saat saya kehilangan papa saya. Jadi waktu itu saya lagi syuting sama Olga dan sama teman-teman yang lain. Jam 11 malam ya guys, jam 11 malam loh. Saya sama Olga udah syuting dari jam 1 siang, dan Olga juga paginya mungkin udah ada acara. Jam 11 mau jam 12 malam saya ditelepon sama keluarga saya, Raffi, papa meninggal. Saya bener-bener, handphone itu udah saya lempar, saya langsung pergi, lari keluar. Olga mungkin nyari tahu saya nggak ngomong sama siapapun, saya saking paniknya saya udah nggak ngomong sama produsernya, saya udah lari aja, saya cuma SMS, maaf banget saya harus pergi. Pas saya nyampe ke depan rumah saya udah ada bendera kuning, saya lebih nangis lagi, saya lari, saya lihat jasadnya almarhum papa saya nangis kejer-kejer di situ, saya nangis sekeras-kerasnya, saya cuma meluk jasad papa saya aja. Setelah saya baru sadar, ada satu orang yang pelukin saya, yaitu Olga Saputra. Jadi Olga, kita syuting bareng, selesai acara, Olga tinggalin juga itu acara belum selesai, dia langsung ngikutin. Ternyata di belakang mobil saya selama perjalanan dia ngikutin saya. Itulah arti sahabat. Saya ingin ucapin terima kasih banyak buat Olga Saputra. Orang berarti bisa menilai. Sahabat yang baik, sahabat yang berpura-pura, sahabat yang benar-benar tulus, itu kan lo bisa rasain lo sendiri. Kan gue pernah bilang, gue hidup di dunia ingin berbuat baik kepada siapapun. Ingin memberikan kebahagiaan buat siapapun. Karena dulu gue orang susah. Sampai dulu adikku yang kecil, rumah gue di Cipinang, di pinggir kali. Itu rumah gue tuh udah banyak tikus suka pada masuk. Adik gue bilang, Yoga beli rumah dong, biar kaki Rosa gak digigit lagi sama tikus, kan sedih Pi. Makanya selama gue hidup di dunia, gue selalu berdoa, ya Allah panjangkanlah umurku, berikan kesehatan, biar aku bisa membahagiakan orang banyak. Karena dulu kan gue dibahagiain mulu sama orang. Jadi yang gue lakuin sekarang, gue cuma ingetin doang. Gue kerja dari pagi, siang, sore, sampai malam, sampai gue sakit. Uang yang gue dapat bukan gue makan sendirian. Gue kasih keluarga gue kasih anak-anak yatim piatu gue kasih orang-orang sekeliling gue yang harus gue kasih. Tak kenal maka tak sayang. Mungkin orang di luar sana yang menjudge Olga bagaimana mungkin karena mereka semua belum mengenal Olga. Tapi bagi siapa yang sudah mengenal Olga, pasti semuanya akan mencintai Olga Saputra. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati bicara.
kembali lagi di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara bersama sahabat Kata Hati saya, Olga Saputra. Olga, tadi kan Olga bilang, Olga dulu hidup susah banget. Dan mungkin orang-orang yang sekarang yang ada di sini kan mengenal Olga itu yang sekarang, yang sudah sukses. Tapi orang-orang di luar sana masih banyak yang belum tahu Olga itu dulu susah. Sesusah apa sih Olga? Dari keluarga seperti apa? Saya 7 bersaudara, saya anak pertama. Jadi perjalanan hidup saya sampai sekarang ini memang begitu luar biasa, Pi. Dari saya pertamanya, kebetulan kan di dekat rumah saya ada rumah yang besar sekali. Itu rumah sering dibuat orang suka pada syuting di situ. Biasalah seperti anak-anak kampung, dulu saya datang ke rumah itu. Setiap ketemu artis, saya selalu minta tanda tangan, minta foto. Dan saya sampai malam sering di situ setiap hari, setiap ada orang yang syuting. Saya sama artis-artis suka disuruh beliin minuman, beliin bakso, beliin makanan yang lain-lain. Jadi dari situ saya kenal sama pemain film namanya Tante Iladot. Saya tidak akan pernah lupa itu. Dikenalin lah Olga dengan Aditya Gumai untuk supaya bisa masuk Lenong Bocah. Saat itu saya bangga dan bahagia disuruh main Lenong Bocah. Saya pikir saya langsung main. Ternyata saya harus latihan di sanggarnya Aditya Gumai itu. Saya di situ latihan, sempat putus asa. Namanya manusia kan pasti ada putus asanya kan. Karena ngerasa kapan ya gue bisa sukses dan bisa maju. Saya setiap minggu saya selalu datang dari rumah saya ke Senayan. Karena bertahun-tahun saya ngerasa kok belum ada perkembangan. Saya tuh kalau misalkan dari rumah saya di Cipinang ke Senayan. Saya berhenti dulu di terminal, naik bis. Terus saya turun di Senayan, kan dari Senayan jalanannya itu menuju pintu Senayan, pintu 7 situ kan cukup lumayan jalannya jauh. Kalau yang lain mungkin naik ojek, Bi. Diantari sama bapaknya, sama ibunya, sama keluarga aja mungkin. Kalau saya di situ sendirian, naik mobil patas 300 saya masih ingat. Turun di situ, setiap minggu saya jalan. Selama perjalanan saya dari situ sampai menuju ke pintu Senayan, saya sendirian jalan. Saya ngomong, ya Allah, kapan ya saya bisa sukses seperti orang-orang? Saya sendirian aja. Saya waktu itu belum bayaran, karena di situ harus bayaran iuran latihan. Kalau kita nggak bayar uang latihan, mau nggak mau saya nggak bisa ikutan latihan lagi. Waktu itu saya dekat sama Mbak Ijah. Mbak Ijah itu pembantu Aditya Gumai. Saya nggak berani ngomong sama Kak Adit, saya takut. Saya ngomong baik-baik sama Mbak Ijah. Mbak Ijah, Olga kayaknya udah gak sanggup lagi untuk ikutan sanggar. Karena Olga udah gak mampu bayar lagi. Sebelum Olga ngomong sama Mbak Ijah, itu saya pulang ke rumah. Saya bilang sama mama saya, sama bapak saya, ada kulkas di rumah. Waktu itu kulkasnya murah, udah jelek. Saya bilang, boleh dijual dulu gak Mbak kulkas? Sebelum Olga ngomong sama Ijah, Olga ketemu Betran. Olga bilang, Koko, kulkas rumah Olga mau jual. Kata Betran, jangan dijual. Ini lo gue kasih duit, kasihan keluarga lo. Setelah bayar itu, iuran belum sanggup lagi bayaran. Akhirnya Olga ngomong lagi sama Mbak Ijah. Mbak Ijah, tolong bilangin, Olga udah gak sanggup lagi. Olga kayaknya harus keluar dari sanggar. Akhirnya Mbak Ijah bilang sama Kak Aditya Gumai. Saya dipanggil ke kamarnya.
ke ruangannya. Pas Olga dipanggil sama Kak Adit, Olga gak usah bayaran. Olga tetap latihan. Olga tetap latihan di sanggar. Olga gratis, gak usah bayar. Itu yang gak bisa saya lupain. Insya Allah saya gak akan pernah lupain orang-orang yang pernah baik sama saya. Orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup saya. Tapi Olga masih ingat sama rumah Olga yang dulu? Masih. Pemirsa, ini dia rumah Olga Syaputra. Welcome to home. Nah, ini dia tempat Olga tidur, tempat Olga nangis, tempat Olga bahagia, tempat Olga ya semua dia Olga curahin di rumah ini. Ya walaupun kamar gue kecil, berantakan, tapi gue nyaman banget di sini. Gak tau kenapa, gue tuh gak bisa pindah dari rumah ini. Inilah cerita hidup dari Olga yang pada awalnya hanya seorang anak biasa, namun kini menjadi artis luar biasa. Lihat dong barang-barang gue, ya kan? Hayalan Olga tuh, Olga pengen banget punya rumah yang gede, punya kamar yang gede, punya kolam renang. Ya Allah Tuhan, dengarkan doaku, mudah-mudahan ini sebagian dari doa Olga. Pengen banget punya rumah. Gak ada yang tahu ya, kalau Allah udah mau angkat derajat orang ya. Makanya hidup di dunia tuh jangan pernah menghina orang, jangan pernah meremehkan orang atau merendahkan orang. Lihat kan, Allah angkat derajat saya. Itu omongan saya loh, omongan begitu aja kan. Tapi Allah kabulin doa saya. Dari saya tinggal di rumah susun, baju numpuk di belakang rumah saya kali yang banyak sampah-sampah. Saya suka nyeletuk dalam diri saya, atau saya suka ngomong sama teman-teman saya, ayo beramal. Gak ada salahnya kok beramal. Tenang, jangan pernah takut. Lo aja nabung di bank aja berbunga, masa nabung sama Allah lo gak dikasih bunga? Ini dia sosok Olga yang apa adanya. Olga semuanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, setelah ini kita akan mencari tahu siapa-siapa sajakah orang-orang yang sangat berarti di kehidupannya Olga. Dan orang-orang yang sangat penting yang selalu membuat Olga menjadi kuat sehingga sampai sekarang ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Masih di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Masih bersama sahabat saya, Olga Syaputra. Olga, pastinya dengan perjalanan karir Olga yang menanjak sampai sekarang, perjuangan yang luar biasa ini tidak terlepas dari orang-orang yang Olga cintai. Bapak Nur Rohman dan juga Ibu Nur Sidah. Itu kedua orang tua Olga ya. Saya bangga punya bapak kayak saya yang sekarang ini gitu loh. Mama saya sih yang suka sering menangis gitu loh. Kalau aku ada apa-apa, kayak kemarin saya sakit, melihat saya diimpus, datang, dia berusaha nggak mau nangis kan. Dia cium saya, dia berbalik,
langsung ngeluarin air mata. Dia nangis, dia sedih. Sedih kalau ngeliat Yoga sakit. Setiap orang tua saya minta, kalau saya ada, saya mampu, saya berusaha untuk beliin. Saya udah beliin rumah buat orang tua saya. Insya Allah mudah-mudahan dia bahagia, dia seneng. Beneran gak ini rumah buat mama? Iya, buat mama. Adik saya kecil-kecil peluk saya, cium saya, dia bilang asik. Udah punya kamar dong, Rena sama Rosa. Terus gak digigit lagi dong sama tikus. Mama saya peluk saya. Surga ada di telapak kaki ibu ya Gaya. Selain gue, sahabat-sahabat lo yang selalu ada di saat lo seneng, di saat lo susah tuh siapa sih? Banyak sahabat-sahabat saya yang sayang dengan saya. Manajer saya juga. Ada Endi, teman saya dari lama. Banyaklah orang-orang yang baik sama saya di saat saya lagi sedih, saya lagi menangis. Saya kan gitu orangnya. Di TV ceria, bahagia, memberikan kebahagiaan buat orang banyak. Kalau ada mereka kira-kira di TV lagi pada nonton, kamu mau bilang apa sama sahabat-sahabat kamu Gak? Oh, sama sahabat-sahabat saya cuma bilang terima kasih kalian sudah sayang dengan saya dengan hati yang tulus, yang membuat saya menjadi semangat, membuat saya menjadi bahagia. Karena kalian juga, karena sahabat-sahabat, makanya kan saya selalu bilang kesenangan bisa dibeli, orang menyenangkan sulit untuk dicari. I love you Mimi. Ya Allah. Ya. Tara Budiman dan juga Boyen. Dari tadi udah di belakang Olga. Ah, ini sahabat-sahabat Olga kan? Bukan. Masa sih? Kamu sahabatnya Olga? Saya sahabatnya Olga. Dan karena Olga juga sahabat Tara. Oh, ini siapa? Saya tukang cuci. Barangan apa aja? Boyen dan juga Tara Budiman. Tara apa kabar? Alhamdulillah baik. Boyen Raffi. silakan duduk di sini. Aku mau ngomel dulu sama dia. Kenapa? Biasanya kan kalau kemana-mana kita diajak syuting ya. Masa tadi gue disuruh jualan kerupuk? Barangan. Terus nih kerupuk sampai cocok tadi nih hidung. Gue pikir sambal ulek tadinya. Nih, ngomong-ngomong soal kerupuk, makanan kesukaannya Olga kerupuk. Iya. Favoritnya. Saya nggak bisa makan kalau nggak ada kerupuk. Oh gitu. Saya nggak tahu, waktu saya ke Amerika aja. Sombong. Bukan banget sombong Amerika tuh kan. disebutin. Itulah orang tuh, kalau orang berpikirnya negatif, pasti lu bilang gue sombong. Bercanda. Oh iya, nggak apa-apa. Iya maksudnya ingetin lagi buat pemirsa di rumah. Maksudnya kan kalau saya kan suka ngomong begitu. Padahal memang bener kan yang apa yang saya omongin kan. Saya untuk Amerika bawa kerupuk karena saya nggak bisa makan. Itu di sana juga kan jarang ada nasi. Sementara kan saya harus makan nasi sama dedek. Jadi kan Nasi sama lauk. Oh iya, maksudnya. Nasi sama dedek bebek. Ih ngomong jorok. Iya. tapi emang itu terjadi sih ketika kita rame-rame satu manajemen ke luar negeri gitu ya. Yang dicari pertama kali sama Olga itu adalah ayam goreng. Iya. Kalau udah nggak ada ayam goreng, dia udah bingung. Cuman kalau udah ada kerupuk. Nah bahasa Inggrisnya kerupuk dia nggak tahu kan? Ya Allah tahu lah. Apa kerupuk? Kriuk. Iya. Oke, sekarang kalau kita ingin tahu kata hatinya dari seorang Tara Budiman dan juga Boyen. Kalian kan sosok sahabat yang dekat sama Olga. Olga itu seperti apa sih sebagai sahabat? Satu sisi Olga itu banyak membantu sahabat-sahabat, orang-orang terdekat, apalagi orang yang dia sayang. Dia nggak mau orang yang dia sayang tuh sakit. Dia nggak mau orang yang ada di dekatnya dia itu kesusahan. Amin ya Allah rabbal alamin. Boyen. Kalau melihat Kak Olga itu orangnya ikhlas. Amin ya Allah. Bantu orang itu emang bener-bener dari hati tanpa pamrih gitu. Makanya contohnya Boyen juga sempat dibantu Kak Olga. Boyen sekarang seperti ini itu berkat Kak Olga, jasa Kak Olga. Alhamdulillah ketemu sama Kak Olga. Seneng banget, sumpah. Is the best Kak Olga gitu. Apa sih yang ingin kalian doakan untuk seorang Olga? Yang pastinya sih kalau dari kita sih mudah-mudahan Olga tuh diberi kesehatan. Amin ya Allah rabbal alamin. Selalu dijauhkan sama orang-orang yang jahat sama dia. Selalu diberi kebahagiaan. Yang paling penting itu karena
Apalagi sih yang selalu yang mau dicari sama Olga Syahputra? Ya Allah. Ya kan? Uang banyak. Amin ya Allah. Temen yang sayang banyak. Amin ya Allah. Cinta kita nggak tahu deh tuh ya. Apalagi sih gitu. Jadi ya kita cuma bisa ngedoain yang terbaik buat Olga Syahputra itu aja sih. Kalau Boyen, mudah-mudahan Kak Olga itu bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah. Ya Allah. Jadi intinya adalah kebahagiaan. Iya. Kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Iya. Tapi pemirsa, bagaimanakah kebahagiaan untuk cintanya Olga Syahputra sendiri? Apakah sudah bahagia? Apakah belum bahagia? Atau apakah belum pernah merasakan kebahagiaan tentang cinta? Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Kata Hati, saatnya hati yang berbicara masih bersama sahabat saya, Olga Syahputra. Saya sebagai sahabat Olga juga selain Tara dan Boyen, Olga itu memang sangat-sangat setia kawan. Amin ya Allah. Ayu Ting Ting. Olga bener-bener luar biasa loh. Itu saya cuma mau bercerita sedikit aja sama semua penonton atau pemirsa. Ayu Ting Ting yang istilahnya dulu mungkin belum sangat top sekarang. Olga loh yang bener-bener bawa Ayu Ting Ting kemana-mana. Tara juga, Boyen juga. Emang Kamu juga. Saya juga termasuk. Ngomongin dong. Saya juga sama Olga Iya, itu. tahu diri dong. Lo nggak akan bisa sukses kalau nggak dampingan sama gue. Bener gak? Bener. Makasih Kak ya. Oh Mama Inul kali cium tangan. Itu dia Olga Syahputra, sahabat yang baik dan luar biasa. Tapi belum tentu cintanya baik. Olga sama Jessica itu bener-bener cinta waktu itu, bener-bener pacar meskipun gue udah tahu ya. Tapi ini kan penonton yang di rumah nggak tahu. Bener-bener cinta, bener-bener sayang atau sensasi belaka. Jadi gini, ya. Memang awalnya kita berdua sering bercandaan. Ya biasalah, Kak Rapi juga suka ngeledekin saya sama Jessica gitu loh. Cie lah, lagi deket nih, pacaran nih gitu. Awalnya bercandaan dan lama-kelamaan nggak bisa dibohongin. Hati saya punya perasaan nggak banyak, sedikit. Ahai deh. Jujur. Iya. Jujur. Awalnya. Iya. Terusnya? Ya karena kan Jessica tuh selalu, Kak Olga lagi ngapain? Kak Olga, ya mungkin Jessica juga karena jatuh cinta dengan saya, karena mungkin saya selalu siap dan ada buat dia. Kayak contoh misalkan dia lagi sedih, dia lagi kesusahan, dia lagi ada masalah atau apa, saya selalu bantu dia, saya selalu memberikan dia semangat. Itu yang mungkin dia sayang sama saya seperti itu. Olga jatuh cinta nggak sama Jessica? Jatuh dari angkot malahan. Jujur gak? Hah? Jujur. Dari hati yang paling terdalam, Olga. Saya sayang sama dia. Kalau untuk cinta belum Rapi. Jadi gitu loh. Jessica yang cinta sama Olga. Kayaknya Jessica tuh cinta sama saya. Siapa sih yang nggak pengen mencintai saya? Teriak-teriak aja lo kayak demo buruh. Hau. Itu kan kata Olga Syahputra. Belum tentu kata orang lain kan? Kata orang lain yang melihat hubungannya Jessica dengan Olga Syahputra ini dia. Selain memiliki karir yang meroket, ia pun tak pusing lagi soal uang dan harta. Namun entah kenapa, Olga masih betah melajang. Sama kok, sama yang aku rasain. Padahal di titik ini ada satu nama gadis cantik, Jessica Iskandar, yang begitu akrab dengannya. Kalau buat gue sih, yang penting gue ada Jessica yang selalu gue sayang. Tadi aku jatuh sakit di situ. Terus jatuh cinta sama Abang. Nggak percaya. Karena terlalu diekspos banget gitu. Jadi dia sama Jessica kayaknya lebay. Kakak Olga, suka nggak sama aku? Masih ada yang ganjel batin aku. Olga!
Kayaknya itu cuman sandiwara deh. Kayaknya itu nggak mungkin deh. Cantik Jessica, manis, menyenangkan, tapi kadang menyebalkan. Iya. Kalau aku sih nggak setuju ya. Soalnya si Jessica kayaknya lebih baik sama bulenya deh, yang keriting-keriting lucu itu. Kayaknya kalau di situ komentarnya nggak ada yang enak ya. Ya itu kan komentar orang. Ya. Orang boleh menilai saya Betul. terserah apapun karena dia punya mulut kan. Kan lidah itu tidak bertulang. Asli. Coba kalau ada tulang pasti ngeganjel di mulutnya dia. Ya, tapi saya bersyukur gitu loh. Ternyata kan saya punya all Jess, Olga dan Jessica. Itu luar biasa sampai berapa sih? 1.500.000 lebih yang mendukung saya berpacaran dengan Jessica. Tapi kan semua itu yang ngejalanin saya. Saya ngerasain gitu loh. Jadi buat saya terima kasih banyak buat dukungannya atau juga yang tidak ada dukungannya buat saya sama Jessica. Buat saya makasih banyak gitu loh. Apa yang membuat Olga itu sepertinya kalau memutuskan pacaran sama orang itu hati-hati banget? Saya kan punya perasaan, punya hati. Saya tahu kan perempuan-perempuan yang dekat dengan saya seperti apa orangnya saya tahu. Oh dia baik, oh dia sayang sama saya. Ah saya kayaknya nggak bisa ngejalanin dengan dia deh. Kalau buat berteman oke. Ya kayak gitu. Tapi kalau Tara Boyan setuju nggak Olga sama Jessica? Asalkan sahabat kita ini bahagia, dia ngejalaninnya senang, kita pun juga senang. Cocok. Kalau Udah. dia sedih, ya kita juga sedih pastinya. Berarti Olga itu memang kalau disebut sempurna belum, nyari sempurna. Karena kaya raya, ganteng, tampan, lucu, tapi cuma kurang satu aja. Apa? Cinta. Ada saya, cuma maksudnya kan ngapain saya harus ngomong ke bapak? Ada. Siapa udah ngomong aja di Ya nggak sini. perlu saya omongin. Ya udah inisial deh. Cuci tangan. Inisial aja inisial kan. Jangan biar- inisial deh, Apa ini ya? aja deh. Ciri-ciri. Kapan gak mau nikah? Ada bayang-bayang mau menikah? Punya anak? Laki-laki, perempuan, kembar? Baik. Oke, Saya belum ada kepikiran. belum ada kepikiran. Bingung ngomongnya bingung masa harus di TV? Ya, Kalau apa-apa misalnya Olga menikah, Ya, pengen pernikahan yang seperti apa sih? nggak tahu nggak ada bayangan. Nggak ada bayangan? Nggak ada bayangan. Pokoknya kalau gue nikah pasti Jakarta sepi. Kenapa emang? Itu gara-gara datang semua tuh. Hujan gede. Emang kenapa gak sampai saat ini yang ada di kepala Olga, maaf nih umur 30 kan? Disebutin Belum, loh. enak Sudah aja 30. lo, sembarangan lo. Tahun depan 30. Ya harus diomongin kali. Ya udah 8 Februari 1983. Targetnya, target kalau Olga punya target. Umur berapa? Kalau punya target. 40 biar dikawinin lo. Ya. Yuni Sarah 40 dong. Saya nggak ngomong ya Pak. Saya nggak ngomong ya. Tepuk tangan buat Olga Saputra. Mungkin Olga belum memiliki bayangan untuk menikah. Saya udah menikah loh sebenarnya loh. Masa Bapak sih? nggak tahu kan. Bapak sempat tanya ke saya, lu udah nikah ya? Tapi saya belum jawab. Aduh, oke Olga. Mungkin penonton bingung ya dengan Olga itu ingin seperti apa pernikahannya. Ya Tapi udahlah. nanti kita akan tanya sama Olga. Jangan ngomong-ngomong nikah Depi, karena gue sekarang ini ngejalanin apa yang udah Allah kasih aja ke saya. Jadi Amin. saya nikmatin aja. Yang penting kuncinya, yang penting saya bahagia. Amin. Maaf ya, kalau menikah pun nggak bahagia, buat apa? Luar biasa. Ya kan? Kan Jawabannya. banyak orang yang menikah sampai 13 tahun, menikah baru setahun, 2 tahun, dan akhirnya berkepura-puraan. Saya nggak mau yang seperti itu. Bapak mau ngomong lagi? Mau ngomong? Iya. Tahan Saya belum dulu. selesai. Nggak apa-apa, tahan dulu biar tenang. Ingin apakah Olga selanjutnya? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Olga Saputra.
Masih di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Olga Saputra. Oke, Kak. Tadi kita udah bahas tentang Olga yang sekarang hidup berkecukupan. Amin ya Allah. Tadi juga kita udah flashback tentang Olga yang dulu sebelum Olga sukses. Tapi dari semuanya, Kak, perjalanan hidup Olga dari dulu sebelum jadi artis sampai menjadi artis, dari dulu belum sukses sampai menjadi orang sukses. Ada gak sih, Kak, yang belum tercapai? Cinta yang sempurna dalam arti siapapun orang itu yang bisa membuat saya bahagia, saya bersyukur banget gitu loh. Sekarang ini hati saya cukup lumayan bahagia. Ya. Ada seseorang yang membuat saya senang. Yang mungkin dulu saya bahagia tapi dibuat sedih terus. Ada seseorang yang datang yang membuat saya bahagia. Mudah-mudahan dia bisa membuat saya bahagia terus sampai Akhir hayat. Selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapa sih wanita itu, Kak? Siapa sih wanita yang beruntung itu mendapatkan seorang Olga Saputra? Dia ada di Jakarta atau dia ada di luar negeri atau dia ada di luar kota? Kan gak harus tahu semua hidup saya, Bapak harus tahu. Iya. Ya, makasih. Oke, Olga sekarang punya bisnis restoran. Oh ya? Terus punya bisnis apa lagi? Restoran 2 kalau nggak salah, daerah Kemang 1. Ya, kalau orangnya nggak tahu tuh terkesan saya yang punya restoran ya. Kan bukannya Olga yang punya. Jadi saya cuma naruh duit di situ nggak banyak nih, dikit, kecil sekali. Cuma mungkin image saya artis, jadi orang taunya saya yang punya restoran itu. Banyak sekali orang-orang yang bergabung di situ. Tapi kalau yang bikin Olga sekarang bahagia itu apa? Sekarang? Pasangan saya. Pasangan seseorang yang dekat dengan saya. Makanya saya bilang sama dia, kalau lo setiap hari selalu buat gue bahagia, bikin gue senang, gue pasti akan bikin lo lebih senang lagi dan lebih bahagia lagi. Kalau ada pilihan nih, Ga. Kan sekarang aku juga jadi lebih paham Olga ternyata laki-laki yang sangat mengagungkan cinta. Ya. Cinta itu kalau tadi aku dengar adalah segalanya. Kalau cinta sama uang, sekarang Olga pilih yang mana? Coba. Istilahnya Olga miskin sama orang yang Olga cintai atau Olga kaya tanpa orang yang Olga cintai? Pilihan yang sangat rumit ya kalau menurut saya. Untuk zaman sekarang, maaf nih, untuk zaman sekarang orang jelek punya uang banyak, perempuan cantik bisa deketin. Betul. Ya kan? Maaf nih sebelumnya. Yang Rapi bilang, tadi apa? Orang nggak punya duit, tapi dia punya cinta. Iya, maksudnya Olga mau makan cinta, makan batu, hidup belangsak. Lo lihat kan gara-gara ekonomi orang bisa cerai, bisa pisah, ya kan? Bingung kalau untuk sekarang, zaman sekarang. Jadi harus ada cinta dan ada duit. Kalau menurut saya. Jadi realita dan realistis yang tetap Olga. Omongan lu kayak orang benar. Luar biasa Olga Saputra, mudah-mudahan kita doakan saja Olga semakin dekat dengan jodohnya. Amin ya Allah. Cepat menikah nanti. Ya. Olga di luar sana ini banyak banget. Jutaan manusia kalau saya tanya nih. Ada orang yang pengen kayak siapa? Pengen kayak Olga Saputra. Pengen casting, pengen jadi seperti siapa? Pengen kayak Olga Saputra. Mungkin Olga bagi tips buat semuanya. Kalau orang ingin sukses seperti Olga itu, apa sih, Ga? Kita harus kerja keras. Jangan lupa untuk berdoa, berjuang. Dan hati harus jujur. Harus tulus. Ya. Jangan pernah dengerin apa kata orang. Kalau orang mau ngomong tentang kita, ini, itu, diemin aja. Keluar kuping kanan, masuk dari kuping kiri. Udah jangan pernah didengerin. Tapi kalau masukan mereka baik, positif buat kita ambil. Jadi kalau menurut Olga, jangan pernah berhenti deh kalau orang menjadi sukses. Karena Allah biasanya menguji kita. Ini harus hati tulus. Ya. Makanya saya selalu bilang sama orang-orang yang di dekat saya, Ya. orang-orang yang di sekeliling saya, insya Allah kalau gue bisa bantu, gue akan bantu lo. Tapi ingat, hati lo harus tulus, harus baik. Berarti intinya hati ya, Ga? Hati.
Oke, Olga. Terima kasih banyak Iya, Olga udah sama-sama. datang ke sini. Kita foto dulu boleh gak? Kenang-kenangan. Ya lu mau mati gue emang. Enggak, bukannya apa-apa. Bahasa lu dong yang enak. Iya, maksudnya kenang-kenangan kalau Olga 20 tahun ke depan inget di sini kan. Oh iya. Olga pernah saya datang. ingat. Ingat dong pasti. Saya ingat studionya. Iya, duduk boleh gak? Boleh. Ya. 1, 2, 3. Kalau bentar. 1, 2. Oke, udah senyum, udah. Ntar dulu. Jadi langsung jadi nih. Ntar dulu kali. Udah langsung jadi. Lu kayak tukang foto yang di Ancol. Enggak, udah langsung jadi tuh. Ini dia Olga Saputra. Cakep. Olga boleh kesini nggak? Ah, boleh. Peluk dong, terima kasih banyak Olga. Aduh. Peluk mulu mau pergi haji. Ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Api. Yang namanya manusia itu tidak pernah ada yang sempurna. Tapi kalau kita mau berusaha, bekerja keras dan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses. Kalau gitu saya Raffi Ahmad, sampai jumpa lagi di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Berlari kau terdiam, ku menangis kau tersenyum.